Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Novansyah Irfan Ilhami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang simulasi wirausaha produk elektronika praktis. Nama kelompoknya antara lain Ahmad Nadif Syahrir Mustaba, Hafiz Rezalul Fikri, Muhammad Andika Prayoga, dan saya sendiri Novansyah Irfan Ilhami. Simulasi wirausaha produk elektronika praktis. Pada awalnya pembahasan telah dipelajari tentang action loop yang menuntun kita dalam tindakan, dan telah dipelajari juga pengertian tentang produk keragaman elektronika praktis, teknik dan alat produksi, pengembangan ide produksi dan perencanaan produksi, penghitungan biaya serta pengemasan dan reproduksi. Pada setiap bagian pembelajaran telah dibuat tugas-tugas dengan kesatuan tema, yaitu untuk membuat sebuah produk, proyek wirausaha produk rekayasa dengan bagian terakhir dari pembelajaran. Pada pembelajaran ini, produk elektronika praktis yang telah direncanakan akan diproduksi, dikemas, serta dijual. Proyek dilaksanakan dalam kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan target penjualan dan strategi pencapaian target. Anggota kelompok akan bermusyawarah untuk membagikan tugas secara adil dan sesuai kompetensi agar tujuan kelompok dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Format rencana usaha diperhatikan juga sebagai berikut. Eksekutif summary. Tujuan utama eksekutif summary report adalah agar pembaca tertarik dengan rencana bisnis yang dibuat oleh perusahaan. Eksekutif summary report bisa memberikan kesan pertama yang menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil calon mitra perusahaan. Business description. Keunggulan, kompetensi, atau keunggulan bersaing adalah kemampuan strategis perusahaan dalam persaingan bisnis yang memiliki contoh meningkatkan kekuatan dari sebuah tim. Secara umum, perusahaan akan memiliki reputasi yang baik, memiliki keuangan yang baik. Selama beberapa tahun ini, proses kerja dalam sebuah tim pada perusahaan akan menjadi lebih efisien. Selanjutnya adalah vision, mission, and activities. Visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai. Misalnya, visi terwujudnya pusdiklat yang prima untuk meningkatkan kompetensi SDM. Misi, menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bermutu, efektif, dan efisien meningkatkan kompetensi pengelolaan diklat. Tujuan strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi pusdiklat seperti telah tercantum di atas, maka perlu dibuat rumusan yang telah operasional dalam bentuk tujuan strategis yang harus dicapai. Tujuan strategisnya adalah meningkatkan kemampuan pusdiklat dalam mendukung kualitas dan kuantitas SDM. Selanjutnya adalah marketing, segmentasi pasar, target pasar, dan positioning, penetapan harga, pelaksanaan distribusi, promosi yang akan dilakukan, pengembangan produk, dan kemungkinan pengembangan pemasaran berbasis IT. Selanjutnya adalah operation dan production, berisi pemilihan lokasi usaha, rencana tata letak produksi, gambaran teknologi, keadaan lokasi dan pelengkapan, keadaan mesin dan pelengkapannya, sumber-sumber bahan baku dan pemasok barang, rencana kemungkinan kemitraan dengan pemasok bahan baku atau barang. Selanjutnya adalah organization, bentuk kepemilikan dan struktur organisasi, informasi tentang partner, latar belakang anggota tim manajemen, peranan dan tanggung jawab personalia dalam organisasi, finansial berisi tentang kebutuhan modal, sumber dan pengguna modal, laporan keuangan meliputi proyek penjualan, proyek rugi laba, proyeksi cash flow, neraca, analisa titik impas atau BEP, dan rasio keuangan untuk mengetahui kinerja usaha. Selanjutnya adalah critical risk and appendix. Critical risk berisi masalah yang berpotensi terjadi dan alternatif solusi masalah. Appendix berisi surat-surat pengalaman usaha dan penelitian pasar, surat-surat kontrak, dan dokumen perjanjian kemitraan, daftar harga dan pemasok bahan baku, dan peta lokasi bisnis yang meliputi titik alamat dan
Berikut adalah contoh soalnya. Jawablah pertanyaan berikut yang termasuk penjelasan mengenai execute summary. Berikutnya, nomor 2, apa yang dimaksud dengan objektif? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan business description? Nomor 4, berikut merupakan operation and production kecuali. Nomor 5, yang termasuk laporan keuangan finansial yaitu kecuali. Nomor 6, yang termasuk dalam finansial yaitu. Nomor 7, berikut kecuali organization yaitu. Nomor 8, yang bukan mengenai appendix. Nomor 9, mengapa anggota kelompok bermusyawarah untuk pembagian tugas. Nomor 10, di bawah yang mengenai critical risk yaitu. Sekian dari kelompok 9, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.